Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy dari kelas pendidikan kimia B akan menjelaskan materi yaitu teknik pembuatan vaksin dan antibiotik. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu teknik pembuatan vaksin. Sebelum masuk ke teknik pembuatan vaksin, kita harus mengetahui apa itu vaksin. Jadi, vaksin merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Ketika tubuh yang telah divaksinasi ini akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu juga. Karena itu, vaksinasi ini sangat penting bagi tubuh kita karena bisa melawan penyakit tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan teknik pembuatan vaksin. Untuk proses yang pertama yaitu vaksin dimulai dengan pemilihan antigen, di mana pemilihan antigen ini tidak dapat dilakukan dengan cara sembarangan. Selanjutnya proses kedua yaitu melakukan isolasi antigen, di mana melakukan isolasi antigen ini bertujuan untuk memisahkan atau menghilangkan zat atau senyawa yang tidak diperlukan dalam proses pembuatan vaksin. Proses selanjutnya yaitu proses pemurnian. Pada antigen ini juga akan dilakukan proses nonaktivasi, di mana dapat dilakukan dengan jalan mematikan antigen atau hanya melemahkan antigen. Itu tergantung dengan tipe vaksin yang akan kita buat. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke proses formulasi vaksin, di mana proses ini adalah proses yang paling rumit dan membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi. Antigen yang telah melalui proses-proses sebelumnya yang telah saya jelaskan sebelumnya juga akan ditambahkan dengan bahan yaitu adjuvan, di mana yang berfungsi untuk memperkuat respon imun, namun sisi lainnya juga tetap dapat melindungi sistem imun. Baik, selanjutnya setelah penambahan adjuvan, pembuatan vaksin ini masuk ke dalam tahap pengujian. Tahap pengujian ini tidak langsung dilakukan pada manusia, diujikan pada manusia, tetapi tahapan pertama yang dilakukan yaitu tahapan pengujian di laboratorium. Setelah mendapatkan hasil yang memuaskan pada pengujian di laboratorium ini, akan dinaikkan lagi ke tahapan pengujian pada hewan. Pengujian pada hewan ini sendiri umumnya dapat memakan waktu bertahun-tahun karena semua efek dan perkembangan sekecil apapun harus dicatat. Selanjutnya, setelah kandidat lulus tahap pengujian pada hewan, vaksin baru akan dapat diuji cobakan pada manusia. Tahapan ini juga disebut dengan uji klinis. Uji klinis ini dilakukan melalui 3 fase. Fase yang pertama yaitu akan dilakukan uji keamanan dan imunogenitas. Untuk selanjutnya vaksin akan masuk ke fase ketiga, yaitu bertujuan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang akan ditargetkan. Setelah kandidat vaksin lolos uji klinis fase 3, barulah akan dapat dibuat surat permohonan izin edar vaksin, yaitu ke otoritas yang berwenang, yaitu pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi itu saja materi dari saya tentang teknik pembuatan vaksin. Selanjutnya yaitu masuk ke materi antibiotik. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai antibiotik. Jadi, antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi atau mencegah infeksi bakteri, di mana obat ini bekerja dengan cara membunuh atau menghentikan bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik ini juga bermanfaat bagi tubuh ketika kita mengonsumsinya, di mana dapat membantu tubuh melawan infeksi bakteri dengan jenis bakteri tertentu dan bisa menyelamatkan nyawa apabila digunakan juga dengan benar. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk materi teknik pembuatan vaksin dan antibiotik.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.